Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Listiani dengan NIM 240501501015. Perkenalkan, saya Syafika dengan NIM 240501501016. Nah, di sini kami akan membahas tentang analisis perbandingan kelima artikel yang menunjukkan beragam perspektif tentang teori belajar dari tinjauan teoritis hingga implementasi praktis serta perannya dalam konteks pendidikan modern di Indonesia dan luar negeri. Nah, hal yang pertama kita bandingkan adalah fokus utama dan pendekatan metodologi. Kelima artikel ini memiliki benang merah pada pembahasan teori pembelajaran, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Artikel pertama karya Afkarina dan Hazawawi dan artikel kedua karya Budiman dan kawan-kawan sama-sama menggunakan studi pustaka untuk menyajikan tinjauan umum tentang teori-teori belajar seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Kedua artikel ini cenderung bersifat deskriptif dan konseptual, bertujuan untuk memetakan dan membandingkan prinsip-prinsip dasar teori tanpa data empiris. Namun di sisi lain, tiga artikel sisanya memiliki fokus yang lebih spesifik. Artikel Supriyanto dan Isbandiah menyoroti peran riset pendidikan sebagai jembatan antara teori dan praktik, juga dengan pendekatan studi literatur. Sementara itu, artikel keempat dan artikel kelima membahas implementasi teori dalam konteks yang lebih spesifik. Artikel keempat secara konseptual menghubungkan teori belajar dengan pengembangan teknologi pendidikan, sedangkan artikel kelima menyajikan studi kasus empiris tentang penggunaan YouTube untuk pembelajaran bahasa di Thailand. Ini menjadi pembeda signifikan karena artikel kelima adalah satu-satunya yang menyajikan data lapangan, bukan sekedar sintesis dari berbagai sumber. Baik, yang kedua, perbandingan yang kedua adalah argumen dan temuan kunci. Dalam hal argumen, ada perbedaan penekanan yang menarik. Artikel pertama berargumen bahwa tidak ada satu teori yang paling unggul, menekankan pentingnya fleksibilitas dan penyesuaian dengan konteks. Ini senada dengan artikel kedua yang menyoroti pentingnya memahami gaya belajar siswa dan lingkungan belajar yang mendukung. Di sisi lain, artikel ketiga dan keempat fokus pada peran guru dan teknologi. Artikel ketiga menegaskan bahwa guru harus menjadi peneliti yang menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Sementara artikel keempat berargumen bahwa teori belajar adalah fondasi mutlak untuk merancang teknologi pendidikan yang bermakna. Artikel kelima menjadi bukti konkret dari argumen-argumen tersebut, menunjukkan bagaimana teori behaviorisme dan teori belajar sosial dapat secara efektif diimplementasikan melalui media digital seperti YouTube, menghasilkan peningkatan hasil belajar yang terukur. Nah, adapun perbandingan kekuatan dan keterbatasan. Secara keseluruhan, kelima artikel ini memiliki kekuatan dan kelemahan yang saling melengkapi. Dalam artikel 1 dan 2, unggul dalam menyajikan penjelasan teoritis yang sistematis dan mudah dipahami, cocok sebagai fondasi pemahaman awal. Namun, kelemahan utama keduanya adalah ketiadaan data empiris yang membuat argumen mereka bersifat teoritis. Sementara artikel 3 dan 4 menawarkan perspektif yang lebih maju dengan menghubungkan teori ke ranah riset dan teknologi yang sangat relevan dengan isu-isu pendidikan kontemporer. Kendati demikian, kedua artikel ini juga kekurangan studi kasus sehingga gagasan mereka tetap berada di level konseptual. Justru artikel kelima menjadi penutup yang ideal karena ia mengisi kekosongan data empiris yang tidak dimiliki oleh keempat artikel lainnya. Keberadaannya membuktikan bahwa teori behaviorisme dan teori belajar sosial yang sering dianggap usang oleh artikel lain masih sangat relevan dan efektif dalam konteks praktis. Namun, kelemahan artikel kelima adalah fokusnya yang sangat spesifik pada satu kasus di luar negeri dan anak usia dini, sehingga penerapannya mungkin tidak bisa digeneralisasi langsung ke konteks yang lebih luas. Baik, perbandingan yang terakhir adalah relevansi dan implikasinya. Bagi seseorang yang memiliki pengalaman belajar di lingkungan non-formal, kelima artikel ini menawarkan sudut pandang yang kaya. Artikel 1 dan 2 memperkuat gagasan bahwa pembelajaran harus membumi dan disesuaikan dengan pengalaman siswa.
Artikel ketiga mengajak untuk menjadi guru yang reflektif. Sedangkan artikel keempat membuat wawasan bahwa teknologi pun harus dilandasi pemahaman pedagogis yang kuat. Akhirnya, artikel 5 memberikan contoh nyata tentang bagaimana teori yang relevan bisa menciptakan perubahan positif meskipun dalam skala yang kecil. Secara keseluruhan, kelima artikel ini menunjukkan evolusi pemikiran tentang teori belajar dari pemetaan konsep ke perannya dalam riset dan teknologi, hingga bukti implementasi di lapangan. Tidak ada satu artikel yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi satu sama lain. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.